Anda menyaksikan breaking news Kompas TV. Saudara, yang Anda saksikan saat ini adalah lokasi kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta Barat, di mana saat ini tampak asap masih terlihat di gedung yang terbakar, yaitu Glodok Plaza di Jakarta Barat. Kebakaran yang terjadi dan melanda Glodok Plaza Jakarta Barat ini terjadi sejak malam kemarin atau sejak Rabu malam. Dan hingga saat ini kita lihat bersama seperti yang kita saksikan di visual layar kaca Kompas TV, tampak api masih menyelimuti area Glodok Plaza. Kita lihat juga saudara, ini ada aparat gabungan dari polisi, BPBD, dan juga petugas pemadam kebakaran masih bersiaga di lokasi melakukan upaya pemadaman di lokasi kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat. Hingga saat ini upaya pemadaman masih terus dilakukan oleh petugas gabungan yang kita lihat bersama, terdiri dari kepolisian, ada petugas dari BPBD, petugas pemadam kebakaran, dan juga pihak dari pengelola Plaza Glodok atau Glodok Plaza yang masih terus bersiaga di lokasi untuk bisa memadamkan api dan memastikan bahwa kebakaran ini telah padam. Tampak api sudah tidak terlihat di lokasi kebakaran, tetapi asap putih masih terus menyelimuti di area lokasi kebakaran Glodok Plaza. Di mana saudara, kebakaran yang melanda Glodok Plaza ini sebelumnya terjadi pada Rabu malam sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan pada Rabu malam saat kebakaran terjadi sekitar ada 20 unit mobil atau armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Inilah visual terkini, saudara, asap putih masih terlihat menyelimuti lokasi kebakaran gedung Glodok Plaza di Jakarta Barat. Upaya pemadaman dan pendinginan masih terus terlihat di lokasi kebakaran yang dilakukan oleh petugas gabungan dari polisi, BPBD, TNI, dan juga petugas pemadam kebakaran. Selain untuk melakukan pendinginan di lokasi kebakaran Glodok Plaza, saudara, petugas gabungan yang dikerahkan dan disiagakan di lokasi ini juga fokus untuk mencari kemungkinan adanya korban yang terjebak atau warga yang belum berhasil dievakuasi dari dalam gedung saat kebakaran terjadi. Namun kalau kita lihat, saudara, saat ini api sudah tidak terlihat di lokasi kebakaran, namun hanya masih tersisa asap yang mengepul dari lokasi kebakaran Glodok Plaza. Upaya pendinginan di lokasi kebakaran masih terus dilakukan, dan fokusnya bukan hanya pendinginan tetapi juga petugas mencari kemungkinan korban yang terjebak di dalam lokasi kebakaran. Kebakaran yang terjadi pada Rabu malam ini diduga bersumber dari lantai 7 gedung Glodok Plaza. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta Barat, kita akan sapa jurnalis Kompas TV, ada Abel Insani di sana. Abel, bisa Anda jelaskan bagaimana upaya atau update upaya pencarian korban dan juga proses pendinginan di lokasi kebakaran Glodok Plaza saat ini? Jihan, untuk update dari upaya pemadaman api ini hingga kini memang masih terus dilakukan. Bahkan kalau bisa dibilang ini upaya atau proses dari pendinginan ini juga sedang berjalan. Artinya memang untuk upaya pemadaman ini masih dilakukan, tapi juga proses pendinginan tetap berjalan karena memang ada
berbeda gedung begitu. Untuk pendinginan ini memang sudah ada di satu gedung di lantai 7 yang memang sudah dilakukan proses pendinginan, di mana proses pendinginan ini artinya bisa sebagai zona hijau untuk petugas bisa masuk dan melakukan identifikasi di mana titik-titik api yang bisa menyebabkan api bermunculan kembali begitu. Dan juga selain pemadam kebakaran yang bisa masuk ke dalam gedung di lantai 7, ini juga petugas menerjunkan untuk petugas dari rescue, ini juga untuk mengidentifikasi apakah ada korban yang masih berada di dalam. Karena memang hingga saat ini, Jia dan juga saudara, laporan yang masuk ke petugas terkait dengan hilangnya seseorang, ini memang ada 7 orang, Jihan, di mana 7 orang ini dilaporkan hilang oleh masyarakat sekitar atau oleh rekan dari yang hilang tersebut. Nah, ini sudah masuk sejak pukul 10 pagi tadi hingga saat ini ada 7 orang yang hilang, namun baru saja petugas menemukan ada 1 korban. Di mana untuk saat ini kalau saya melihat di belakang saya, ini sudah ada mobil ambulans yang siap untuk membawa korban dalam kantong jenazah begitu. Nah, tapi untuk update terbaru, Jian dan juga saudara, ditemukan lagi ada 1 korban, artinya sudah menemukan ada 2 korban. Nah, ini artinya berarti ada 5 korban yang masih akan dicari. Nah, saat ini ada 2 korban yang sudah ditemukan, Jian dan juga saudara. Untuk mobil ambulansnya sudah ada di belakang saya untuk upaya membawa jenazah dari lantai 7 menuju ke ambulans ini saat ini sedang dilakukan. Memang tidak mudah, Jian dan juga saudara, karena untuk mayat yang sudah ditemukan ini memang belum bisa teridentifikasi untuk jenis kelaminnya apa. Kalau kita lihat dari data yang sudah terupdate, ini memang dari 7 orang yang hilang, ini salah satunya merupakan perempuan begitu. Maksud saya dua di antaranya merupakan perempuan, dan ini belum diketahui apakah jenis kelaminnya ini perempuan atau laki-laki yang ditemukan ini, sehingga kita nanti masih harus menunggu dari petugas siapa yang sudah ditemukan, karena memang untuk masyarakat hingga saat ini masih boleh melaporkan ke petugas tentang siapa yang kehilangan siapa begitu, sehingga ini juga nanti bisa memudahkan dari petugas untuk bisa mengidentifikasi jika memang menemukan lagi ada korban yang masih terjebak di dalam. Untuk saat ini Jada juga saudara, memang paling terupdate ini baru 2 korban begitu ya, dan kita berharap tidak ada korban lagi, tetapi nanti kita akan menunggu bagaimana proses dari pencarian atau penyisiran yang dilakukan oleh tim pemadam kebakaran dan juga tim rescue yang saat ini masih terus bekerja. Sekitar 1 jam lagi ini akan ganti shift, artinya untuk pemadam kebakaran yang tadi sudah ke atas, sudah melakukan penyisiran, akan turun dan digantikan lagi oleh tim pemadam kebakaran dan tim rescue-nya yang lainnya. Tentu saja dengan menggunakan APD dan juga oksigen untuk bisa lebih safety begitu, karena kalau suasananya di sini Jian dan juga saudara, saya bisa gambarkan asap ini masih begitu tebal, apalagi kalau di dalam gedung ini sudah pasti sangat tebal begitu ya, sehingga ini sangat bahaya jika memang dari petugas ini tidak menggunakan APD. Nah, ini sudah terlatih dan APD sudah lengkap, begitu juga dengan tabung oksigen dan masker yang tentunya ini khusus digunakan untuk bisa mencari korban di dalam TKP kebakaran yang ada di Glodok Plaza. Kembali ke Anda, Jihan. Iya, Abel, dari 7 orang yang dilaporkan hilang, sudah ada 2 korban yang berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Ini lokasi penemuannya di mana, Abel, dari 2 jenazah yang ditemukan ini? Ya, informasi yang kami dapatkan ini ada di lantai 7, seperti yang saya katakan tadi, Jihan, bahwa memang untuk pendinginan ini kan baru ada di lantai 7, sehingga untuk petugas sendiri baru bisa masuk atau bisa memeriksa ini hanya di lantai 7 saja. Terkait dengan lantai 8 dan juga 9 ini masih belum bisa dimasuki oleh petugas karena untuk bahaya gas dan juga yang lainnya ini masih belum aman begitu, sehingga petugas saat ini zona hijaunya masih hanya berada di lantai 7 dan petugas baru bisa menyisir ke lantai 7. Tentu saja selain menyisir jenazah begitu, maksud saya menyisir apakah ada korban atau tidak, ini juga dari
tim pemadam kebakaran juga mengidentifikasi apakah memang masih ada titik-titik api yang bisa berpotensi nanti menyebabkan kebakaran kembali. Karena kalau kita lihat, Jihan dan juga saudara, ini kebakaran sudah terjadi sejak kemarin pada pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Dan dari tim pemadam kebakaran ini juga sudah melakukan pemadaman sejak kemarin, dan hingga saat ini masih ada api, meskipun tidak besar, tapi masih ada api yang harus diusahakan untuk dipadamkan secepatnya begitu. Sehingga ini artinya ada proses panjang di sini dan juga saudara, karena melihat dari tempatnya pun ini juga cukup luas. Ini juga yang menyebabkan atau menjadi faktor petugas mengalami kendala begitu ya. Kendala dalam arti tempat yang cukup luas begitu, lalu juga untuk pemadamannya mulai dari lantai 7, 8, 9 ini juga cukup kesulitan, karena untuk lantai 7, 8 dan juga 9 ini setiap gedungnya ini dilapisi dengan kaca. Ini juga menjadi material yang cukup sulit ketika air harus masuk ke dalam gedung tetapi ada kaca sehingga harus dihancurkan terlebih dahulu. Nah, ini juga yang menimbulkan makan waktu juga, Jihan dan juga saudara, sehingga api ini cukup sulit untuk dipadamkan. Tetapi saat ini, Jihan dan juga saudara, api memang sudah mulai mengecil meskipun dari petugas tetap menggunakan high press dari air yang digunakan untuk bisa memadamkan api di lantai 8 dan juga 9. Kita akan masih tunggu, Jihan dan juga saudara, bagaimana proses dari pemadaman, lalu juga kapan nanti akan mulai proses pendinginan di lantai 7 dan juga lantai 8. Tadi juga dari petugas sudah menyebutkan bahwa untuk saat ini masih terus berkoordinasi dengan pihak pengelola gedung. Karena tadi yang menjadi kendala juga terkait dengan pintu dari Plaza Glodok ini yang masih ada yang tertutup, dan dari petugas meminta agar pihak dari pengelola gedung ini bisa memberikan kunci untuk bisa membukakan beberapa pintu yang sebenarnya itu akan lebih mudah untuk diakses oleh petugas pemadam kebakaran ketika pintu tersebut dibuka begitu. Jadi koordinasi antara pemadam kebakaran dan juga pihak dari Glodok Plaza ini juga terus dilakukan agar mempermudah proses dari upaya pemadaman api, lalu juga berkoordinasi dengan tim-tim yang lain atau petugas gabungan yang lain seperti TNI, Polri untuk melakukan pengamanan, lalu juga ada tim dari PMI, BPBD dan juga yang lainnya. Ini tentu saja ada koordinasi-koordinasi dan tugas-tugas yang lainnya. Termasuk tadi kami juga melihat bagaimana tim Inavis juga datang yang nantinya pastinya akan mengidentifikasi sebenarnya penyebab dari kebakaran ini apa. Tapi yang perlu diingat ya dan juga saudara, bahwa untuk kebakaran yang terjadi di Plaza Glodok dan saat ini yang sedang dilakukan fokusnya adalah pemadaman api. Jadi terkait dengan apa nanti sebenarnya yang menjadi faktor sehingga bisa terjadi kebakaran begitu, ini masih kita masih menunggu bagaimana nanti proses dari tim Inavis bekerja. Kembali ke Anda, Jihan. Ya, Bel, sejauh ini masih ada 5 orang yang hilang dan 2 orang dilaporkan meninggal dunia akibat kebakaran di Glodok Plaza ini. Total sejauh ini update dari warga atau korban terdampak kebakaran ini berapa, Bel? Belum bisa dihitung, Jihan dan juga saudara, untuk berapa jumlah dari warga ataupun juga pemilik toko begitu ya yang terdampak dari kebakaran di Plaza Glodok ini. Tapi yang jelas untuk seluruh gedung dari Plaza Glodok ini terdampak. Tidak semuanya terbakar tetapi terdampak, karena memang dari setiap toko ini akan masuknya asap dan juga asap-asap hitam begitu. Ini juga bisa menjadi dampak bagi para pemilik toko begitu ataupun dari toko-toko yang berada di Plaza Glodok ini. Tapi kalau untuk toko-toko di sekitar Plaza Glodok ini juga memiliki dampak juga, Jihan, sehingga himbauannya untuk para pemilik toko ataupun juga karyawan-karyawan di seluruh Plaza Glodok dan juga di sekitar Plaza Glodok ini diminta untuk tidak membuka tokonya terlebih dahulu hingga nanti situasinya sudah stabil kembali gitu. Karena memang untuk saat ini masih belum bisa dibuka. Bahayanya adalah kalau saya lihat sedari tadi pagi, Jihan dan juga saudara, sampai saat ini untuk material-material bangunan ini masih berjatuhan ketika petugas pemadam kebakaran ini melakukan penyemprotan dengan tenaga tinggi. Artinya ini masih bahaya jika ada kegiatan atau aktivitas dari warga yang melewati sekitar
Plaza Glodok, sehingga untuk saat ini masih belum diperkenankan atau dihimbau untuk tidak mendekati Plaza Glodok dan juga tidak membuka toko terlebih dahulu demi kenyamanan setiap warga yang melewati ataupun setiap warga yang berada di sekitar Plaza Glodok. Dan juga tadi himbauannya untuk para warga dan juga untuk pemilik toko dari pemadam kebakaran adalah untuk tidak terlalu dekat begitu ya, artinya ada radius yang dikhususkan bagi para warga agar tidak terlalu dekat. Seperti yang saya katakan tadi bahwa bahayanya adalah jika memang warga terkena reruntuhan material dari kebakaran ini, karena hingga saat ini kebakaran yang terjadi di Plaza Glodok ini materialnya masih berjatuhan. Bahkan tadi saya sempat mendengar ada letusan-letusan yang terjadi akibat dari kaca yang pecah. Nah, salah satu juga Jihan dan juga saudara yang menjadi faktor atau kendala pemadam kebakaran ini sulit untuk memadamkan api karena di Plaza Glodok ini khususnya di lantai 7 ini ada toko-toko yang menjual alat-alat elektronik, dan di dalam alat-alat elektronik tersebut ada fuel gas yang ini juga menyebabkan api tidak mudah padam begitu. Artinya memang sedari tadi malam hingga saat ini api masih terus ada dan potensi api atau titik api masih terus menyala juga tetap masih ada, sehingga inilah juga yang menjadi salah satu faktor kenapa dari pemadam kebakaran menyebutkan bahwa salah satu kendalanya termasuk dengan fuel gas yang terdapat pada alat-alat elektronik yang dijual di Plaza Glodok. Kembali ke Anda, Jihan. Ya, untuk korban, Abel bisa Anda update juga kalau semalam kan dikatakan bahwa ada 7 orang, awalnya 9 orang sudah dievakuasi, berhasil diselamatkan dan akhirnya direvisi menjadi 7, sudah diselamatkan dari kebakaran yang terjadi pada Rabu malam. Dan totalnya update-nya saat ini korban berapa banyak selain 2 jenazah yang sudah ditemukan ini, Abel? Ya, Jihan, jadi 9 orang yang ditemukan tadi malam ini memang sudah diselamatkan begitu ya. Jadi dari 9 orang ini awalnya memang terjebak di lantai 8, lalu mereka naik ke lantai 9 untuk meminta pertolongan pada rooftop yang ada di Plaza Glodok. Jadi mereka meminta pertolongan di lantai 9 kepada tim damkar dan semuanya bisa dievakuasi. Lalu 9 orang ini dilarikan ke rumah sakit. Ada yang dilarikan juga ke unit kesehatan terdekat begitu dan dinyatakan bahwa mereka sehat dan bisa dipulangkan. Artinya dari 9 orang yang semalam sudah dievakuasi ini memang sudah selamat. Nah, tadi pagi pada pukul 10.12 waktu Indonesia Barat ada laporan dari warga bahwa kerabat mereka hilang ataupun juga teman mereka hilang. Nah, mereka khawatir karena terakhir yang mereka tahu bahwa kerabat mereka ini berada di Plaza Glodok. Nah, sehingga inilah yang menjadi catatan dari petugas bahwa hingga saat ini masih ada orang-orang yang berada di dalam. Nah, Jihan dan juga saudara, sehingga untuk saat ini laporannya ada 5 yang masih dicari karena laporan dari warga. Nah, Jihan dan juga saudara, saya mau memperlihatkan kepada Anda untuk saat ini jenazah sudah keluar dan ini adalah ambulan yang membawa jenazah tersebut nantinya ke RS Polri. Jihan dan juga saudara, untuk 2 jenazah yang baru saja ditemukan di lantai 7 menuju ke lantai 1 ini sudah dibawa menggunakan ambulans dan juga sudah Anda bisa melihat sendiri saat ini ambulans sedang berjalan ini menuju ke RS Polri. Namun memang dari 2 jenazah yang ditemukan ini belum bisa diidentifikasi apakah jenazah ini adalah jenazah perempuan atau jenazah laki-laki, atau bahkan kita juga belum bisa mengidentifikasi atau secara detail apakah memang jenazah ini adalah jenazah yang dilaporkan oleh kerabat-kerabatnya sejak tadi pagi tadi. Karena memang sejak tadi pagi ada 5 laporan lagi di luar 9 orang yang hilang. Maksudnya di luar 9 orang yang sudah dievakuasi ada 5 orang yang dilaporkan hilang begitu. Lalu ada lagi yang melapor sehingga ada 7 orang yang hilang. 2 orang atau 2 korban baru saja ditemukan. Nah, ini kita masih belum tahu, Jihan, apakah memang dari 2 orang ini termasuk 7 yang dilaporkan hilang tersebut atau bukan. Nanti kita akan mendengar lebih lanjut terkait dengan
siapa penemuan atau siapa korban yang ditemukan pada hari ini. Yang jelas kita akan masih terus mencari tahu dan juga menunggu bagaimana proses dari pendinginan, pemadaman api dan juga identifikasi dari korban yang ditemukan. Lalu juga kita akan melihat bagaimana proses dari pemadaman dan juga kita akan melihat bagaimana kerja pemadam kebakaran yang memang sedari kemarin ini mungkin bisa dibilang kurang istirahat, Jihan, meskipun memang sudah berganti shift begitu ya, tapi memang bekerja selama 10 jam nonstop ini juga mungkin sangat melelahkan begitu, sehingga tadi saya juga sempat bertanya kepada para pemadam kebakaran terkait dengan kondisi dan yang lainnya. Mereka mengatakan bahwa memang untuk saat ini mereka harus tetap bekerja untuk bisa memadamkan api karena hingga saat ini percikan api atau potensi api yang masih bisa berpotensi untuk membakar kembali. Balik ke Anda, Jihan. Iya, Abel, yang tadi kita saksikan bersama, satu kantong jenazah telah dibawa ambulans menuju Rumah Sakit Polri. Apakah ini adalah jenazah kedua yang ditemukan atau jenazah pertama yang satu lagi masih dalam proses untuk turun dari lantai 7? Iya, Jihan, memang kalau saya melihat di sini ada tadi satu ambulans, terus juga ada ambulans lagi. Cuman untuk terkait dengan apakah dari satu kantong jenazah ini berisi 2 korban, ini kami masih belum bisa menjelaskan. Tapi nanti kita akan mencari tahu terkait dengan hal ini kepada petugas begitu, karena memang seperti yang saya katakan tadi bahwa penemuan dari jenazah ini memang tidak bisa atau belum bisa diidentifikasi karena terkait dengan bentuk dan juga cirinya ini masih belum bisa diidentifikasi, Jia dan juga saudara. Apakah memang ini satu korban atau memang sudah 2 korban di dalam satu kantong jenazah? Balik ke Anda, Jihan. Ya, Abel, bisa Anda ceritakan juga dari 7 orang yang dilaporkan hilang ini oleh rekannya, oleh kerabatnya, apakah memang mereka adalah pengunjung dari Plaza Glodok atau mereka adalah karyawan dari Plaza Glodok? Atau orang yang bekerja di wilayah Glodok Plaza ini? Ya, satu data yang sudah kami kantongi, Jihan dan juga saudara, ini ada memang satu dari 7 orang yang dilaporkan hilang oleh rekannya, ini merupakan karyawan di Plaza Glodok, tepatnya sebagai kasir begitu, tapi terkait dengan kasir di mana ini kami belum mengetahui begitu, Jihan, tapi yang jelas memang satu dari 7 orang ini merupakan karyawan sebagai kasir di salah satu store atau di salah satu toko di Plaza Glodok. Tapi untuk 6 yang lainnya ini kami juga masih belum mengetahui, Jihan, karena kalau melihat dari usia Jihan dan juga saudara ini memang sudah cukup tua begitu ya, Jihan ya, karena dari 7 korban yang dilaporkan oleh rekannya, ini ada yang berusia 53 tahun, ada juga yang berusia 55 tahun begitu, artinya ini kita belum tahu apakah memang sedang berlibur juga, kita belum tahu, Jihan, karena di tempat terbakarnya atau di tempat kebakaran di lantai 7 dan 8 ini juga ada hotel dan juga spa begitu, Jihan dan juga saudara, sehingga kami masih belum tahu dan kami juga tadi sempat bertanya dengan salah satu petugas terkait dengan bagaimana keadaan dari lantai 7 dan 8, mengingat di situ ada hotel, ada resto, ada juga tempat spa begitu dan tempat-tempat hiburan lain yang pastinya ketika malam hari itu akan banyak sekali aktivitas di situ begitu, Jihan. Tetapi memang dari petugas ini masih belum bisa menjawab terkait dengan hal tersebut karena yang tadi saya katakan bahwa petugas belum bisa masuk ke lantai 8 ataupun lantai 9 ataupun lantai 7 seutuhnya begitu karena masih ada asap yang mengepul hitam dan ini masih bahaya jika petugas memaksa masuk ke dalam begitu. Nah, ini juga yang nanti menjadi pertanyaan kita bersama, Jihan, dan nanti kita akan mengetahui jawaban tersebut langsung dari petugas. Karena memang saat ini petugas masih berfokus untuk memadamkan api di lantai 7, artinya masih belum ada terkait dengan faktor-faktor lain yang menyebabkan adanya kebakaran, lalu juga berapa sebenarnya jumlah korban, lalu juga apa
apa saja yang terbakar begitu. Yang jelas memang dari toko-toko di lantai 7, 8, dan 9 ini memang sangat terdampak kebakaran di Plaza Glodok. Jihan. Ya, Abel, saya akan kembali ke Anda, namun saya ingin memperlihatkan kepada pemirsa di Kompas TV bahwa saat ini yang kita lihat bersama ini adalah visual terkini melalui pantauan udara di lokasi kebakaran Glodok Plaza di Jakarta Barat. Dan seperti yang Anda sampaikan tadi, Abel, bahwa memang saat ini proses pemadaman masih terus dilakukan dan fokus pemadamannya di lantai 8 dan juga lantai 9. Sementara di sisi kiri visual layar kaca Kompas TV saat ini adalah informasi bahwa tadi pada pukul 14:15 waktu Indonesia Barat ada satu korban yang ditemukan dan belum teridentifikasi. Korban atau jenazah ini ditemukan di lantai 8 gedung dan saat ini sudah dibawa ambulans ke Rumah Sakit Kramat Jati. Dan saya informasikan kembali saudara kepada Anda saat ini adalah visual terkini pantauan udara di lokasi kebakaran Glodok Plaza di Jakarta Barat. Tampak memang sepertinya kalau kita lihat secara kasat mata sudah tidak terlihat api di sana, namun masih ada asap yang terus mengepul dari lokasi kebakaran. Seperti yang disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Abel Insani tadi bahwa memang saat ini proses pemadaman masih terus fokus dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran dan juga bukan hanya pemadam kebakaran, proses pemadaman ini juga melibatkan personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD dan juga ada tim medis yang juga dikerahkan ke lokasi untuk bisa langsung mengevakuasi jika ditemukan korban di dalam gedung yang terjebak. Dan tadi baru saja juga kita saksikan ini di visual sebelah kiri di layar kaca Kompas TV, ini adalah proses saat satu jenazah ditemukan dan dibawa keluar gedung Glodok Plaza untuk dibawa menuju ambulans dan akan dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati. Dan saudara, kita akan lihat bersama ini adalah proses untuk satu jenazah yang tadi sudah dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati, Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan saat ini juga ada satu mobil jenazah atau satu mobil ambulans lagi yang baru saja tiba di kawasan atau lokasi kebakaran Glodok Plaza Jakarta Barat. Dan kita akan lihat ini ambulans tengah bersiap, nampaknya ada korban lagi yang baru ditemukan. Dan tadi sudah disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Abel Insani bahwa sejauh ini dari 7 orang yang dilaporkan hilang dalam kebakaran, ada 2 yang sudah ditemukan namun belum bisa dipastikan juga dan belum juga bisa dikonfirmasi apakah 2 orang yang ditemukan ini oleh petugas ini adalah bagian dari 7 orang yang dilaporkan hilang dalam kebakaran. Dan 2 jenazah atau 2 korban yang ditemukan ini belum dapat teridentifikasi dan salah satu diantaranya tadi sudah kita saksikan bersama bahwa jenazah atau kantong jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. Dan saudara, sementara yang Anda lihat di layar kaca Kompas TV saat ini adalah visual terkini pantauan udara di lokasi kebakaran Glodok Plaza, bahwa memang kebakaran terjadi pada Rabu malam sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ini melanda di lantai 7, 8 dan juga 9. Saat ini petugas juga masih fokus untuk memadamkan api di lantai 8 dan 9. Namun memang proses pemadaman ini terkendala karena jika kita lihat dari awal kebakaran terjadi sampai sekarang pukul 15:22 waktu Indonesia Barat, ini artinya sudah lebih dari 12 jam kebakaran berlangsung, namun proses pemadaman api masih terus berlangsung dan api belum berhasil dipadamkan secara seutuhnya. Bahwa memang terjadi banyak kendala yang ditemukan oleh petugas dalam memadamkan api, salah satunya memang banyak material kaca dan juga banyaknya ada pintu-pintu yang masih terkunci yang menyulitkan petugas untuk menuju akses dan mendapatkan akses untuk menuju titik api. Selain itu juga banyaknya gas, banyaknya asap yang ada di dalam gedung di lokasi kebakaran ini juga menjadi salah satu kendala petugas untuk bisa memadamkan kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza.
Dan saudara, saat ini juga tadi sudah disampaikan oleh jurnalis Kompas TV bahwa memang ada 7 orang yang dilaporkan hilang, 2 diantaranya dilaporkan adalah perempuan. Dan salah satu dari 7 orang yang dilaporkan hilang ini tadi sudah disampaikan dan dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV Abel Insani bahwa 1 diantaranya merupakan karyawan Glodok yang merupakan kasir. Namun belum diketahui kasir di lokasi atau tenan apa yang berada di dalam Glodok Plaza. Dan sejauh ini sudah ada petugas menemukan 2 korban di lokasi kebakaran, di mana salah satunya tadi korban ditemukan pada pukul 14:15 waktu Indonesia Barat. Korban ditemukan di lantai 8 dan saat ini sudah satu jenazah tadi kita sudah saksikan bersama sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan saudara, ada informasi terbaru bahwa sejauh ini ada 8 orang yang dilaporkan hilang dalam kebakaran di Glodok Plaza. Dan sejauh ini ada 2 jenazah yang sudah ditemukan dan telah dievakuasi, namun belum diketahui dan belum juga dapat dikonfirmasi apakah 2 korban yang ditemukan ini yang baru saja ditemukan oleh petugas merupakan bagian dari 8 orang yang dilaporkan hilang dalam kebakaran. Dan sejauh ini proses pemadaman masih terus berlangsung, namun petugas menemukan banyak kendala dalam proses pemadaman karena memang jika kita lihat ini kebakaran yang melanda Glodok Plaza ini telah terjadi lebih dari 12 jam sejak pukul 10 malam kemarin atau 22 waktu Indonesia Barat Rabu malam. Ini masih terus berlangsung. Besarnya api memicu memang kepulan asap dan memang api juga terus menjalar bukan hanya di 1 lantai tetapi juga terjadi di lantai 7, 8 dan juga 9. Tadi disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Abel Insani bahwa memang sampai saat ini petugas masih kesulitan untuk mengakses ke lantai 9 Glodok Plaza karena memang kondisi yang belum memungkinkan untuk bisa memasuki lantai tersebut karena banyaknya asap, banyaknya asap dan juga banyaknya material reruntuhan bangunan yang dapat membahayakan petugas jika mengakses ke lokasi tersebut. Dan saudara, breaking news Kompas TV akan kembali seusai jeda, kami segera kembali.